Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-12. Ini melanjutkan materi gerak lurus pada subbab yang ketiga, yaitu GLBB. Di dalam GLBB, gerak lurus berubah beraturan, berarti mengalami perubahan. Yang dimaksud di sini perubahan adalah kecepatannya. Kecepatannya mengalami perubahan secara beraturan, berarti bertambahnya tetap. Nah, itu kita bagi gerak horizontal, vertikal, GJB, gerak jatuh bebas. Kalau horizontal itu ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau horizontal datar ya. Kalau vertikal itu tegak, berarti ini ada ke atas, ada ke bawah. Kita cek di teorinya dulu. Jadi pembagiannya semacam itu. Di gerak lurus berubah beraturan ada horizontal, vertikal, dan GJB. GJB ini sebetulnya masuk di gerak vertikal. Nah, semacam gini. Saya kepingin bahas satu persatu. Kita cek di teorinya dulu. Nah, ini di buku ESPS, di buku ESPS, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasnya lurus dengan kecepatan selalu berubah setiap saat secara teratur. Nah, yang mengalami kecepatan berubah bisa dipercepat atau diperlambat tadi, itu namanya percepatan besarnya. Percepatan adalah pertambahan kecepatan tiap waktu. Jadi pertambahannya bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Nah, semacam gini rumus percepatannya. Teorinya, cirinya itu jadi memiliki percepatan. Kalau kita grafikan kecepatan di sini, nah itu bertambah ya. Ini berarti kecepatan awal pada saat T0, ini kecepatan awalnya ada. Nah, bertambah. Nah, ini nanti melengkung bentuknya. Ini kalau dipercepat gerak lurus, dipercepat beraturan. Nah, rumusnya ada 3. Coba perhatikan sekarang. Nah, terus kalau diperlambat, nah ini kecepatannya semakin berkurang. Nah, ini diperlambat, jaraknya melengkung membuka tadi, kalau sekarang melengkung menutup. Nah, ini rumusnya. Apa bedanya dengan yang tadi? Rumusnya sama 3, cuma di sini pakai negatif. Nah, kalau tadi pakai positif. Nah, ada contohnya. Nah, ini sekarang gerak vertikal, vertikal ke bawah. Rumusnya ada 3 juga. Bedanya apa? A nya diganti G. A nya diganti G, itu nilainya positif. Kalau sekarang gerak jatuh bebas, saya lewati dulu ini. Gerak vertikal ke atas. Nah, kalau ke atas itu kalian tahu kecepatannya tambah lambat, akhirnya berhenti terus balik. Berarti ini G-nya negatif. Kalau tadi ke bawah dipercepat, G-nya positif. Nah, sekarang yang gerak jatuh bebas. Nah, rumusnya 3.
Cirinya gerak jatuh bebas, V0 nya 0. Jadi V0 nya rumus yang depan ini hilang semua. Ini rumus depan hilang. Rumusnya jadi kayak gini. Yang 3 tadi V0 nya hilang semua. Jadi dari rumusnya vertikal ke bawah ini, nah ini hilangin V0 nya ini. Nah, V0 nya hilang semua. Itu gerak jatuh bebas. Sebetulnya rumusnya ada 15 sih kalau dipecah-pecah, tapi kalau dirangkum cuma 3. Saya udah itu informasi mengenai teorinya, saya kepingin balik ke rangkumannya, ke soal-soalnya juga. Nah, ini dipercepat. Kalau dipercepat tadi grafiknya, nah gitu, dipercepat V nya, S nya melengkung membuka, tadi sudah. Nah, kalau rumusnya, nah pakai A, kalau horizontal pakai A, ini plus, nanti silahkan dilihat di konsep yang lain. Nah, sekarang kalau diperlambat, intinya di sini grafiknya lah, kecepatannya tambah lambat. Ini V0 nya bertambahnya waktu, dia di sini tambah kecil, bertambahnya waktu lo tambah kecil, bertambahnya waktu tambah kecil. Nah, ini melengkungnya bukan membuka tadi, sekarang menutup kayak gini karena persamaannya pakai negatif. Itu grafiknya. Rumusnya, nah ini rumusnya. Nah, sama rumusnya ada 3 ya, tapi ini nilainya negatif. Nah gitu. Kalau vertikal, nah ke atas ini A nya diganti G. Nah ini ke atas negatif karena diperlambat, inginnya gitu. Ini kalau ke bawah positif, diganti G kalau vertikal. Kalau gerak jatuh bebas, nah ini V0 nya sama dengan 0, jadi rumusnya itu V0 nya hilang. Oke, semacam gitu konsepnya. Sekarang ke latihan soal-soalnya, nanti dicatat ya seperti biasa latihan soalnya. Masih boleh. Nah ini latihan soalnya. Coba kalian jelaskan mengapa suatu gerak benda dinamakan gerak lurus. GLBB adalah benda yang bergerak dengan lintasan lurus tadi dan memiliki pertambahan kecepatan, dalam kata lainnya percepatan yang tetap, tambahnya tetap. Di bukunya SPS tadi definisinya ada gitu ya. Nah ini sebuah benda bergerak GLBB memiliki grafik kecepatan terhadap waktu seperti ini. Nah ini grafiknya, ini V nya ke bawah berarti diperlambat dulu, terus ini dipercepat. Itu gabungan tadi GLBB diperlambat semacam gini, ini GLBB dipercepat. Nah, nanti kalau belum ingat, coba dicek rumusnya tadi, kecepatannya GLBB ini masih horizontal geraknya, jadi sama aja horizontal atau vertikal, dia hanya bedanya dipercepat atau diperlambat. Yang horizontal pakai A, yang vertikal pakai G, gravitasi lah. Ini diperlambat dulu. Nah hitungannya gini, rumus A
A1 1 itu yang ini dari 0 sampai R 0, jadi akhirnya di 0 V nya dikurangi awalnya di V0. Nah, dari 0 sampai ini T berarti ketemunya negatif V0 T, ini diperlambat. Nah itu kalau digrafikan A nya kayak gini, A nya segini, diperlambat nilainya ini. Kalau yang kedua, yang kedua ini peristiwanya beda ya. Ini A yang kedua, ini V0 min 0, ini dari 2T min T, nilainya sama, V0 min T, A nya itu V0 dibagi T. Nah ini V0 dibagi T, tapi bernilai positif, jadi punya A yang tetap, percepatan yang tetap. Terus ditanya grafik percepatan, dan ini percepatannya, ini kecepatannya, terus ini jaraknya, grafik semacam gitu. Tolong bedakan dengan GLBB ya. Kalau GLB A nya 0, V nya kayak A, datar, bisa positif negatif, terus S nya kayak V, linear. Kalau ini A nya nggak 0, ada, V nya linear kayak S, terus ini S nya melengkung. Nah ini nggak dimiliki di GLB. Nah, ini grafiknya ada tadi. Kalau ini diperlambat, menutup. Kalau dipercepat, membuka. Nah ini grafiknya semacam gitu. Mungkin sudah paham, nanti dicek lagi di teori buku ESPS ya. Soal nomor 3. Ini ada perlombaan sepeda motor, seorang pembalap memberikan kecepatan awal 15. Ini V0 nya ya. Percepatannya 3. Tentukan kecepatan sepeda motor pada 20 sekon pertama. Jarak tempuhnya 20 sekon pertama. Berarti ini horizontal, karena gerakannya enggak kelihatan mana vertikalnya. Ini diketahui V0 nya 15, A nya 3, ditanyakan V pada detik ke-20 dan S pada detik ke-20. Ini kita pakai rumus, langsung aja main rumus. Nah ini V sama dan V0 plus AT, rumus yang pertama. Kita masukkan V0 nya 15 ditambah A nya 3, ini 20, jadi jawabannya 75. S nya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, 15 kali 20 ditambah setengah kali A nya 3, ini 20 kuadrat. Itu jawabannya 900 meter. Tinggal masuk rumus, lebih mudah. Sekarang soal yang keempat. Pada landing sebuah pesawat diperlambat sebesar, ini hati-hati diperlambat, bukan dipercepat, menyentuh tanah dengan landasan, dengan kecepatannya 40 V0 nya. Jika perlambatannya tetap, nah A nya itu tetap 40 terus. Tanyakan waktu pesawat sampai berhenti, panjang lintasan yang dibutuhkan. Nah ini diketahui V0 nya tadi 40, ini A nya, nah A nya negatif 10 karena diperlambat. Ditanyakan T, nah ini hati-hati, T sampai berhenti itu berarti V akhirnya sama dengan 0, T sampai V nya 0, nah gitu, karena berhenti ya, jadi ada kalimat berhenti itu V nya 0. Nah ini S, jarak yang ditempuh sampai V nya 0 sampai berhenti, tinggal masuk rumus. V sama dan V0 plus AT. Nah ini ada diketahui, nah ini diketahui tapi nggak kelihatan hingga berhenti, jadi masuk di sini 0, ini 40. Nah ini sebetulnya minus ini dari rumusnya, jadi jangan minus lagi, jangan. Nah ini berubah jadi minus nanti, karena perkalian plus sama minus hasilnya minus. Nah, itu jawabannya. Ini kalau dipindah ke kanan jadi plus 10T, ini 4 dibagi 10, 40 bagi 10, jadi jawabannya 4 sekon, dia berhenti.
Nah, kalau S-nya tinggal masuk biasa 40 kali 4 plus setengah min 10 lah. Ini rumus aslinya itu plus, terus dia jadi minus, ingatnya gitu. Jadi jangan di double 2, di sini minus, ininya minus, nanti malah ketemunya plus gitu ya. Itu jangan kesalahan itu. Nah, ketemunya 80 meter. Nah, ini dalam bentuk grafik. V ini kayaknya mirip di latihan yang pertama itu, yang nomor terakhir yang saya tidak ketemu. Nanti kita cek aja. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu, hati-hati. Kalau kecepatan terhadap waktu itu menunjukkan percepatan. Kalau jarak terhadap waktu menunjukkan kecepatan. Ini ditanya percepatannya dari 20 pada detik ke-20 pada detik ke-100. Pada detik ke-20 itu berada di garis pertama, ini dipercepat. Pada detik ke-100 berada di garis ke-2, ini diperlambat kecepatannya. Oke. Pembahasannya. Nah, ini diketahui. V0 statik. Nah, kita masukkan kecepatannya dari akhirnya 30, awalnya 0, T-nya selama 40. Walaupun ditanyakan pada detik ke-20, kita masukkan 40. Karena garisnya dari ujung awal sampai ujung akhir. Jadi ini detik kemanapun, detik berapapun itu hanya sama. Yaitu nilainya 3/4. Kalau pada detik ke-100, nah ini rumusnya. Kita masukkan kebalik sekarang, V akhirnya 0, V awalnya 30. Nah, waktunya dari 40 sampai 80. Pak, ini kok T-nya kok enggak 100? 100 itu berada di garis kedua ini. Jadi ngitungnya tetap ujung awal sampai ujung akhir. 120 dikurangi 40, jadi nilainya 80. Jadi 100-nya enggak dihitung sama sekali. Itu mau 100, 110, 50, 70, tetap hanya segitu. Caranya menghitung rumusnya seperti itu ya. Nah, nilainya negatif. Negatif itu artinya diperlambat. Sekarang yang B. Nah, pakai rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, jarak tempuh pada detik ke-40. Kita masukkan V0 nya 0, T nya 40, setengah, A nya 3/4. Jadi A nya sampai detik ke-40 3/4. Siapanya 600. Nah, pada detik ke-120 dan ini pada detik ke-120 berarti sampai akhir. Berarti ini kita udah nyimpan dulu 600. Nah, sampai akhirnya. Nah, ini ngitungnya kita yang kedua ini. Jadi V0 nya 30. Nggak bisa dihitung langsung, harus sendiri-sendiri. Karena peristiwanya juga nggak sama, dipercepat sama diperlambat. V0 nya 30, T nya 80. 80 dari 120 dikurangi 40. A nya min 3/8. Ketemunya 1200. Jadi jawabannya bukan 1200 tapi dijumlahkan 1800 hasilnya, karena di situ antara pada detik 40 dan detik ke 120. Kalau detik ke 120 berarti sampai akhir, awalnya sudah nyimpan. Oke, lanjut di soal ke 6. Nah, ini sebuah peluru ditembakkan vertikal, berarti vertikal rumusnya A nya diganti G. Ketinggian peluru pada 5 sekon pertama. Nah, ini yang ketinggian peluru lah, ini diganti G. A nya diganti G. Karena ditembakkan vertikal ke atas berarti tandanya negatif.
Nah, 100, T-nya 5 min setengah, T-nya 5 kuadrat jadi 25. Jawabannya 375. Ketinggian maksimum. Nah, ini di ketinggian maksimum hati-hati. Rumusnya A-nya diganti G minus. Nah, ketinggian maksimum itu kejadian pada kecepatannya 0. Kalian paham kalau ke atas itu tambah lambat, tambah lambat, pas di puncaknya itu kecepatannya 0. Ini diketahui secara tidak langsung. Jadi kalimatnya nggak ada di sini, tapi kalian harus sensitif untuk itu. Jadi ketinggian maksimum kecepatan akhirnya 0. Nah, nanti kalau nggak tahu itu nggak ketemu nanti, karena ada dua variabel yang belum diketahui, T sama V-nya. Sekarang V-nya tahu 0, nah T-nya 10 sekon sampai di puncak. Yang C, waktu yang dibutuhkan hingga peluru kembali ke titik awal. Dari awal sampai ke puncak harus balik lagi ke tanah. Ini tidak bisa dihitung yang C itu. Caranya gampang aja, di puncak ini dikalikan 2. Oh, ini ketinggian maksimumnya, maaf, masih B ya. Nah, itu ketinggian maksimumnya. T-nya tadi ketemu 10. Nah, ini pakai 2 rumus, nggak bisa langsung 1 rumus. 1 rumus bisa, tapi pakai rumus yang V kuadrat. Jadi ketiga rumus itu diotak-atik mana yang bisa. Kadang pakai rumus ini tidak ketemu, berarti pakai rumus yang lainnya. Atau pakai rumus ini belum ketemu karena memang memerlukan 2 rumus. Nah, ini jawaban yang C. Kembali lagi nanti tinggal dikalikan 2 gitu aja, nggak usah dihitung. Balik lagi langsung T puncak jadi ke atas 10 detik, ke bawahnya juga 10 detik, jadi perlu 20 detik. Oke, itu soal nomor 6. Sekarang nomor 7. Balon naik membawa beban kecepatan 10 tetap. Ketika berada pada ketinggian 75, beban dilepaskan. Berapa waktu yang dibutuhkan beban tersebut untuk mencapai tanah? Nah, ini kecepatan awalnya 10. Kayaknya saya ada keliruan ini, jatuh bebas, jadi bukan dia pas berhenti, jadi ada kecepatan V0-nya ini 10 ini. V0-nya ini 10. Coba kita ganti aja. V0-nya itu 10. 10 tapi ke atas. Kalau itu kita ke bawah G-nya ini 10, berarti ini bukan 10, tapi min 10. Nah, min 10. Bukan jatuh bebas, gerak vertikal. Jadi kita karena ke atas ini dibalik, minusnya ke bawah itu positif, berarti ke atasnya negatif. Ini rumus jadi V0 kali T plus rumusnya jadi begini. Ini 75, ini T, V0 nya tadi min 10 kali T ditambah, nah semacam ini tidak bisa, ini minus 10 T ditambah 5 T kuadrat. Nah, ini ada bentuk persamaan kuadrat.
5t kuadrat, jadi kita sederhanakan jadi t kuadrat jadi kita pindah-pindah aja, t kuadrat minus 10t. Nah, itu kalau dipindah ke kanan berarti plusnya jadi minus 75 sama dengan 0. Berarti ini bentuk persamaan kuadrat itu sama, kita bagi 5 jadi aduh kita bagi 5 jadi ada t kuadrat minus 2t, kalau kita sederhanakan minus lagi 15, ini sama dengan 0. Nah, ini kita cari persamaan kuadrat. 15 itu berarti 3 kali 5. 3 kali 5 berarti T min 5 karena hasilnya min 2, ini kali T plus 3. Jadi perkaliannya hasil perkaliannya minus 15, terus penjumlahannya minus 2. Nah, ini T nya ada 2, T sama dengan 5 sekon dan T sama dengan min 3 sekon. Ini yang kita pakai yang positif. Nah, ini jadi jawabannya yang itu. Jadi nggak pengaruh, karena saat lepas itu dia kecepatannya masih 10 bukan 0, jadi bebas ya itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 8, lewati dulu nomor 8. Ini faktor-faktor udah nggak usah terlalu dipermasalahkan. Nomor 9, sebuah bola bekel dijatuhkan dari ketinggian. Nah, ini jatuh bebas, ada kecepatan bola saat tingginya 3 meter dari tanah. Ini hati-hati ya, jadi dia jatuhnya kecepatan bola saat tingginya 3 meter dari tanah, berarti dia sudah menempuh 5 meter. Kenapa? Karena posisinya di 8 sampai ke 3 meter, berarti dia telah menempuh 5 meter. Ini catatannya, yang masuk di sini jarak yang ditempuh ini bukan H tapi S gitu ya. Nah, gitu. Menempuh jarak 5 meter. Ini GJB, jadi setengah GT kuadrat kita masukkan. Setengah ini 5, jadi T nya 1. Sekarang kecepatannya, jadi pakai 2 rumus, G kali T 10 kali 1 kecepatan 10. Atau pakai rumus yang lain, V kuadrat ini nggak ada T nya, ini nyari T dulu baru dimasukkan. Ini nggak ada T, V itu akar 2GH, 2 kali 10 kali H nya 5 meter, ini S ini bukan H. Kalau vertikal ke atas pakai H ketinggian, kalau ke bawah pakai S jarak, jadi supaya nggak bingung. Nah, ini jawabannya 10 sama. Yang B waktu jatuh saat tingginya 3 meter. Waktu jatuh ya ini sudah, T nya itu ketemu 1 sekon. Ini kalau pakai rumus ini T nya nggak ketemu, kalau pakai rumus ini pakai T dulu, jadi ada 2 cara. Sekarang yang ke 10, nah ini benda A
dilempar vertikal ke atas. Ini grafiknya yang merah ini A, yang kuning B, nggak fokus lagi ya. Nah ini benda B nya dilempar ke bawah dengan kecepatan 10, ini 40. Kapan keduanya ketemu? Lah ini ketemu, jadi grafiknya ini sama ini ketemu, ini 100. Ini pakai logika, jarak yang ditempuh A dan jarak yang ditempuh B jumlahnya 100. Ini A nya itu ke bawah berarti positif, B nya ke atas berarti negatif, ini hilang. Jadi tinggal V0T 10T plus 40T 100, berarti T nya ini 50T, T nya sama dengan 2 sekon. Nah itu kapannya. Ketinggian dari tanah kedua benda bertemu, jadi ketinggian dari tanah pakai ngitung B yang negatif. Nah gitu, jangan pakai A. Kalau A nanti dikurangi sama aja, 100 dikurangi jaraknya A. Ini 40 kali 2 80, min ini 5, setengah kali G itu 5 kali T kuadrat, 2 kali kuadrat 4, berarti jawabannya 60 meter. Oke, itu sampai 10. Sekarang saya ulang yang di latihan yang pertama ya. Nah, yang pertama nomor 8, yang terakhir kemarin. Nah ini nomor 8 ini. Oh ini yang bikin bingung, tapi nanti dipelajari sendiri aja. Saya kira sudah paham, saya nggak perlu menjelaskan. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin minggu depan nggak ketemu di daring. Insya Allah kalian sudah menuju pondok, jadi di karantina dulu. Nanti saya kasih tugas-tugas saat di karantina pakai modul karantina. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.